Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ahlul thalabah. Semoga kalian diberikan selalu kesehatan dan keistiqomahan untuk terus ingin belajar. Karena belajar itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Baik, anak-anakku sekalian, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Awalan qabla kulli syai'in hayya bina nashkurullahi azza wa jal alladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi baitil mukarram insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini wa musallasimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana nas minadz zulumati ilan nur hatta siratal mustaqim. Baik, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Selanjutnya kita salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman cerah atau zaman terang menerang. Baik, Pak Akbar di sini kembali untuk menyampaikan sedikit kultum, sedikit ilmu yang Pak Akbar punya tentang disiplin. Baik, di sini disiplin, pengertian disiplin di sini, disiplin itu mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan di suatu tempat atau yang kalian tempati pada atau menaati peraturan tersebut. Baik, dari berbagai dari banyak hadis maupun kalamullah dari Al-Qur'an. Oke, kita lanjut ya anak-anak sekalian. Dari tadi kita masuk ke firman Allah, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menepati kesabaran. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu sholat fardu yang mempunyai batas waktu awal, waktu akhir, sehingga setiap muslim, setiap kita harus sholat dengan 4 waktu. Mungkin mengerti ya di situ ya. Dalam ajaran Islam banyak sekali hadis maupun ayat Al-Qur'an ya. Diulang lagi. Di sini ada dari surat An-Nisa. Mungkin Pak Akbar tidak terlalu banyak akan menyampaikan beberapa hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an.
Lalu Pak Akbar beri pengertian. Semoga kalian mengerti tentang apa yang Pak Akbar sampaikan ya. Maaf mungkin ini rada gerah di sini. Dari surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amru minkum wa in tazatum fasyai'in fa'rudu ilallahi wa rasuli kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanut ta'wila. Yang artinya hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amru di antara kamu. Kemudian ulil amru itu seperti apa ya? Ulama ataupun kalau di sekolah masuknya tuh seperti guru-guru kalian. Wa ulil amru dan ulil amru. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam Al-Quran. Maka kalau kalian bertentangan tentang hal-hal yang menurut kalian tidak sependapat, kalian kembalikan kepada Allah. Kalian research lagi pada Al-Quran, kepada Allah dan kepada Rasul, sunah-sunahnya, hadis-hadisnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini selain mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin. Tadi Pak Akbar bilang ya, perintah dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang sedang diamanahkan. Kalau kalian di sekolah itu tentang ya, peraturan sekolah, mungkin kedisiplinan di sekolah, peraturan yang telah diadakan oleh sekolah, maupun kalian mematuhi apa perintah dari ibu dan bapak guru di sekolah. Itu salah satu kedisiplinan atau ketaatan kalian kepada guru-guru maupun pada sekolah. Baik, Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam hidup. Nah, di sini nih ada beberapa poin keutamaan disiplin dalam Islam. Yang pertama itu, disiplin merupakan bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyuruh kita untuk taat kepadanya serta Rasulnya. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut diperkuat dengan tadi ya, yang tadi firman Allah atau ayat Al-Quran yang tadi Pak Akbar sampaikan, beberapa ayat yang Pak Akbar sampaikan dari surat An-Nisa ayat 59 yang sudah Pak Akbar terangkan tadi ya. Yang kedua yaitu disiplin dapat menghindarkan dari sifat lalai. Yang suka lalai sholat, yang suka mungkin meremehkan tugas kalau di sekolah ya, atau lalai dalam ya banyak hal. Semoga kita selalu diberikan ketaatan dan selalu ingin mengoreksi diri. Mungkin
Gak setiap orang itu punya kedisiplinan yang baik. Baik, di sini dengan disiplin kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Nah, dengan gitu kita telah menghindari dari sifat lalai terhadap waktu. Ada dari Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang muslim harus memetakan waktunya dalam satu hari jadi 3 bagian. Ya, memecahkan. Nah, memetakan itu memecahkan atau membagi waktunya dari satu hari itu jadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, yang paling utama, menyembah Allah. Kita harus tahu waktu kapan kita menyembah Allah. Yang kedua, waktu untuk mencari nafkah. Mungkin untuk sekarang kalian belum mencari nafkah ya. Kalian masih menuntut ilmu. Sama Pak Akbar juga masih menuntut ilmu. Jadi mungkin waktu kalian yang akan dibagi menyembah Allah, lalu kalian menuntut ilmu. Yang ketiga, waktu untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi. Waktu untuk me time atau yang lain ya. Lebih baik sih kalian punya waktu untuk kepribadian sendiri, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atau dimanfaatkan lebih lebih bermakna, lebih bermanfaat. Nah, ini nih. Yang ketiga, dimudahkan rezekinya. Ada dari sabda Rasul, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah au ila dzikrillah wa darul bai dari zalikum khairul lakum yang kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, yang artinya begini, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Tadi bukan ini ya, dari surat Al-Jumu'ah, bukan hadis, dari Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maupun ada ayat 10, masih bersambung. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullahi katsiran la'allahum tuflihun. Yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, mengingat Allah. Dari ayat di atas ya, dijelaskan kita disiplin terutama dalam hal ibadah. Maka Allah memudahkan jalan kita dalam mencari rezeki. Nah, tidak usah takut untuk misalnya kita punya semoga ini misalnya ya, semoga kalian jadi pengusaha sukses di masa depan nanti. Dan ingat, ini harus paling diingat, kalau waktu sholat, kalau bisa kalian lebih baik sholat dulu, ibadah dulu kepada Allah. Seperti yang tadi, membagi waktu.
Kembali lagi ke poin yang tadi, kita membagi waktu. Yang keempat, poin keempat, mendapatkan keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, di sini dalam surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan, dengan disiplin kita dapat menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Dan carilah pada yang telah dianugerahkan kepada Allah, yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Nah, jadi harus balance. Dilanjut ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bisa dimengerti? Semoga dimengerti ya. Mungkin ini yang kelima, poin terakhir dari Pak Akbar, yaitu menjadi ahli dalam bidangnya. Dari firman Allah surat Al-Isra ayat 84, kita dapat mengetahui Allah memerintahkan kita untuk melakukan suatu yang menjadi kemampuan atau keahlian dalam artian kita harus menekuni suatu hal sampai menjadi suatu keahlian khusus. Yang artinya, langsung artinya aja ya. Artinya, katakanlah tiap orang-orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kalian harus menjadi ahli dalam bidangnya, menjadi ahli. Salah satu keutamaan disiplin menurut Islam. Dari 5 poin ini mungkin cukup ya dari Pak Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, di sini semoga kalian selalu ditaatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kedisiplinan, selalu mengikuti disiplin, jadi pribadi yang disiplin. Disiplin dalam kehidupan maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kita doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan masa depan yang cerah. Semoga kita diberikan umur-umur yang berkah, yang bermanfaat. Semoga kita dijadikan murid atau siswa-siswi di sekolah sebagai siswa-siswi yang masuk dari 5 poin tersebut. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, syukron. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi dari Pak Akbar bisa kalian mengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.